Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ukuran kecondongan dan ukuran runcingnya suatu distribusi. Sebelum kami mempresentasikan materi pada kesempatan ini, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Agung Reski, serta rekan saya, I Gede Suteja. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke topik pembahasan, yang dimana materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pengertian ukuran kecondongan. Suatu distribusi frekuensi yang tidak simetris mungkin berat sebelah kanan ataupun ujung sebelah kiri lebih panjang daripada ujung sebelah kanan yang dinamakan squeness negatif, atau ujung kanan lebih panjang dari ujung sebelah kiri yang dinamakan squeness positif. Baik, ukuran condong dada terbagi atas 3 bagian, yaitu kecondongan dada ke arah kiri atau condong negatif, di mana nilai modus lebih dari nilai mean. Yang kedua, kecondongan dada simetris ataupun distribusi normal, di mana nilai mean dan modus adalah sama. Yang ketiga adalah kecondongan dada ke arah kanan ataupun condong positif, di mana nilai mean lebih dari nilai modus. Seperti contoh berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus dalam menentukan kecondongan. Untuk menentukan kecondongan, kita harus mengetahui terlebih dahulu koefisien kecondongannya ataupun tingkat kemiringan. Dengan rumus TK sama dengan mean kurang mode per S. Keterangannya, S ada sama dengan standar deviasi simpangan baku. Tetapi sebelum mencari kecondongan, kita harus menentukan terlebih dahulu standar deviasinya. Untuk mencari standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus seperti yang di gambar tersebut. Baik, selanjutnya pengertian ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan atau kurtosis merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Jika bentuk kurva runcing, maka hal tersebut berarti nilai data terkonsentrasi terhadap nilai rata-rata atau nilai penyebarannya kecil. Namun, sebaliknya, jika bentuk kurvanya tumpul, berarti nilai data tersebar terhadap nilai rata-rata atau nilai penyebaran besar. Keruncingan distribusi data ini disebut juga dengan kurtosis. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran keruncingan, yang dimana dalam jenis-jenis ukuran keruncingan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama disebut dengan leptokurtis, yang kedua disebut dengan mesokurtis, dan yang ketiga disebut dengan platykurtis. Leptokurtis yakni distribusi data yang puncaknya relatif tinggi atau bentuk distribusi yang ujungnya sangat runcing. Kemudian mesokurtis yakni distribusi data yang puncaknya tidak terlalu runcing namun tidak terlalu tumpul. Dan platykurtis yakni distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu mendatar. Selanjutnya, rumus untuk mencari derajat keruncingan. Derajat keruncingan distribusi data
yang disimbolkan dengan alfa 4 dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Yang pertama, dikhususkan untuk data yang tidak berkelompok. Maka rumusnya adalah derajat keruncingan sama dengan seper dalam kurung n kali S pangkat 4, yang dimana n itu adalah banyaknya data, sedangkan S itu adalah simpangan baku, dan dikali sigma dalam kurung xi dikurangi min kali 4, yang dimana xi itu adalah nilai data ke i, dan min itu adalah nilai rata-rata hitung. Selanjutnya, untuk data yang berkelompok, maka rumusnya adalah derajat keruncingan sama dengan seper dalam kurung n kali S pangkat 4, yang dimana n itu banyaknya data, S itu adalah simpangan baku, dikali dengan sigma Fi kali dalam kurung Mi dikurangi min kali 4. Fi ini adalah frekuensi kelas ke I. Mi adalah nilai titik tengah ke I. Sedangkan min adalah nilai rata-rata hitung. Dari rumus tadi, tentu saja dalam mencari derajat keruncingan, tidak semestinya hanya berpatokan pada rumus yang telah ada. Namun, mengingat ini adalah statistika, maka rumus yang lazim digunakan guna mempermudah dalam pengelompokan data atau supaya sampel data yang diambil terwakili semuanya. Maka rumus yang juga dipakai di sini adalah rumus standar defisiasi. Nah, seperti apa sih bentuk rumus standar defisiasi ini? Bentuknya kurang lebih seperti yang telah ada di slide. Yang dimana keterangan dari rumus ini adalah S kuadrat itu adalah ragam atau varian sampel, S adalah standar defisiasi, N adalah jumlah data, I adalah nomor data, XI adalah data ke I, dan min adalah rata-rata sampel. Fungsi dari rumus ini atau fungsi dari standar defisiasi pada umumnya dimanfaatkan oleh para ahli statistik maupun orang yang berkecimpung dalam dunia tersebut. Baik, jikalau tadi kita sudah membahas dan berbicara mengenai rumus-rumus untuk menentukan ukuran keruncingan, maka selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal dari ukuran keruncingan. Nah, tujuannya yakni untuk menerapkan dari apa yang sudah kita tahu, menerapkan dari rumus yang telah kita pelajari dalam suatu permasalahan yang ada. Pada slide ini sudah terdapat contoh soal, yang dimana soalnya ini kita disuruh untuk menentukan derajat keruncingan dan jenisnya dari data yang telah disediakan, yakni 5, 3, 6, 9, 4, dan 8. Cara menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai rata-rata atau min-nya. Nah, karena data ini berupa baris, maka kita harus mengurutnya, dimana dari nilai yang paling rendah ke nilai yang paling tinggi. Dan datanya akan menjadi 3, 4, 5, 6, 8, 9. Rumus untuk mencari rata-rata atau min adalah rata-rata sama dengan seper n dikali sigma x. N yang dimaksud ini adalah banyaknya data, jumlah data yang ada. Sedangkan x adalah sigma x adalah
penjumlahan dari keseluruhan data yang ada. Jumlah data itu ada 6. Maka akan menjadi rata-rata sama dengan 1/6 dikali sigma X ini adalah penjumlahan dari semua data yang ada, yakni 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 9. Jadi akan menjadi rata-rata sama dengan 1/6 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 9. Terlebih dahulu harus disederhanakan atau dicari dulu, dijumlahkan dulu nih dalam kurungnya. Kemudian dikalikan dengan 1/6. Maka hasil yang didapat itu adalah 5,8. Jadi nilai rata-ratanya adalah 5,8. Selanjutnya, setelah nilai rata-rata didapat, maka kita harus mencari nilai standar deviasi dan mensubstitusikan nilai rata-rata yang telah kita dapatkan tadi ke dalam persamaan atau dalam rumus standar deviasi ini. Atau dalam kata lain, kita terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata itu guna dapat mengoperasikan dari rumus standar deviasi ini, karena dalam rumus standar deviasi ini sangat-sangat memerlukan nilai rata-rata untuk mencari hasil dari standar deviasi ini. Maka, untuk mencari standar deviasi, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dikali dalam kurung X, yang dimana X ini adalah data, dikurangi rata-rata pangkat 2 per N. Dan ini adalah banyaknya data dikurangi 1. Maka, ketika semua data dimasukkan ke dalam rumus ini, akan menjadi dalam kurung 3 dikurangi 5,8 pangkat 2 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 5,8 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai data ke yang terakhir, yakni 9 dikurangi 5,8 pangkat 2 dibagi banyaknya data kan ada 6. Maka sesuai dengan rumus N-1 berarti 6 dikurangi 1. Dalam pengoperasian rumus ini, tentu saja yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang ada dalam kurung. Nah, sehingga jika sudah akan mendapatkan hasil 5,36. Nah, ini belum selesai untuk menentukan nilai dari standar deviasi. Sebab rumus dari standar deviasi itu adalah S, bukan S kuadrat. Nah, untuk menjadikan itu S, maka hasil yang didapatkan itu harus diakarkan terlebih dahulu. Maka akan menjadi standar deviasi atau S sama dengan akar dari S kuadrat. Yang dimana S kuadrat ini adalah kayak tadi 5,36. Jikalau dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi S sama dengan akar dari 5,36. Dan akar dari 5,36 itu adalah 2,31. Maka nilai standar deviasinya adalah 2,31. Setelah mendapatkan nilai standar deviasi, maka langkah berikutnya yakni memasukkan atau mensubstitusikan hasil dari standar deviasi yang telah didapatkan tadi ke dalam persamaan atau ke dalam rumus derajat keruncingan.
yang dimana rumus derajat keruncingan ini disimbolkan dengan alfa 4, yang rumusnya adalah derajat keruncingan sama dengan sigma kali dalam kurung X dikurangi rata-rata dipangkatkan 4 per N kali S pangkat 4, yang dimana X ini adalah data ke X, sedangkan min itu adalah rata-rata dipangkatkan 4 dibagi N itu adalah banyaknya data, S itu adalah standar depresiasi dipangkatkan 4. Jika data-data tersebut yang telah didapatkan disubstitusikan ke dalam rumus derajat keruncingan ini, maka akan menjadi dalam kurung 3 dikurangi 5,8 pangkat 4 ditambah 4 dikurangi 5,8 pangkat 4 dan seterusnya sampai data yang terakhir, yakni ditambah dalam kurung 9 kurangi 5,8 pangkat 4 per N kali S pangkat 4. Karena N atau jumlah datanya itu ada 6, maka 6 dikali S. S itu adalah standar depresiasi yang telah kita dapatkan tadi dengan hasil 2,31 yang kemudian dipangkatkan 4. Dan jikalau sudah dioperasikan atau dicari hasilnya akan mendapatkan 42,280. Dari hasil yang telah didapatkan tersebut adalah 42,280, maka hal ini berarti jenis keruncingannya yakni jenis Leptokurtis. Sebab dalam materi yang telah tersampaikan tadi, jika derajat keruncingan lebih dari 3, maka distribusi keruncingan data tersebut dapat dikatakan Leptokurtis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari materi yang kami sampaikan masih kurang, maka kami memohon maaf. Dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.